Bapak Joni, keliling itu 1 sampai 10-nya tuh. Apa? Sudah belum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak sekalian. Pada hari ini kita berjumpa lagi, ya, sama Bapak di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Untuk memimpin doa, silakan Ketua Kelas, Nela, untuk memimpin doa. Baiklah, marilah kita teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi robba robba wa bil wa bil islami islami dina dina wa bil wa bi muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Lah, alhamdulillah telah kita membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Pak mau mengabsen dulu nak ya. Eh, Siapa teman yang tidak masuk pada hari ini? Masuk Apakah semuanya semua masuk? masuk, Pak. Masuk semua. Masuk semua Masuk Pak, semua ya, masuk. nihil ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Karena kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan untuk bersama-sama pergi ke sekolah untuk menuntut menuntut ilmu. Baiklah anak sekalian, eh, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya tentang pelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ingat pelajaran kita minggu lalu, Indah? Kita Iya minggu lalu Pak. belajar tentang Tentang anak soleh. aku anak soleh. Coba Winda sebutkan ciri-ciri anak yang soleh itu. Um, Ciri-ciri anak yang soleh itu sopan kepada orang tua, menghormati orang tua Pak, terus sholat 5 waktu, bersedekah, berbuat baik, tolong menolong dengan sesama. Inti, pokoknya yang berbuat kebaikan Pak. Berbuat kebaikan. Oke. Ya, anak soleh itu adalah anak yang mempunyai akhlakul karimah atau mempunyai akhlak yang Baik. baik. Nah, baiklah anak sekalian, hari ini kita akan memulai plan kita. Hari ini kita akan belajar bab yang ketiga, yaitu indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita belajar, Pak mau bertanya dulu, indahnya itu apa itu indah? Indah. Apa itu artinya indah? Indah itu artinya Canda itu artinya cantik, Pak. cantik atau bagus. Seperti Allah ya. Allah itu jamal, Bagus. Hibbul, Jamil. Artinya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Jadi perempuan ya, yang cantik-cantik itu ya, yang indah-indah. Kemudian Bapak akan menjelaskan bagaimana indahnya saling menghargai itu. Yang pertama yaitu keragaman menghargai itu adalah keragaman sebagai sunatullah, sebagai sunnah atau yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi kita manusia ini kan diciptakan Allah itu beraneka ragam atau bermacam-macam. Itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, berbeda bangsa. Akan tetapi kita didekatkan atau disatukan oleh Allah dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu saudara kita sesama Muslim. Kemudian menghargai juga merupakan ajaran kebaikan dalam Islam dan setelah Islam.
Nah, jadi kebaikan menghargai itu artinya kita mau menghargai eh, apa yang dimiliki atau apa yang sudah dimiliki oleh orang lain yang sudah menjadi sunatullah. Nah, kemudian saling menghormati dan saling menghargai terhadap sesama. Ya, jadi tuh. Nah, kemudian, mengapa saling menghargai itu sangat penting? Desi, bisa menjelaskan apa tuh, Nak? Mengapa saling menghargai itu penting? Penting Pak Menurut Kak, pendapatnya, menurut menghargai pendapat Yesi, penting Pak penting, karena ya sangat penting. Mengapa sangat penting? ya salah satunya kita bisa memiliki banyak teman karena kita bisa menghargai teman kita tersebut. Terus dengan kita saling menghargai juga banyak orang yang menyayangi kita bahwa kita itu salah satu orang sopan, orang yang Ya, bagus sekali. Ya, nah, jadi mengapa menghargai itu sangat penting? Karena dengan menghargai itu kita bisa eh, mengetahui keberagaman latar belakang kebudayaan, agama, dan juga pandangan hidup seseorang. Jadi apabila kita tidak mau menghargai perbedaan itu, maka akan timbulnya ketidakharmonisan. Nah, atau nanti akan adanya perselisihan ataupun pertikaian. Nah, kemudian selanjutnya, nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, di mana apabila kita setiap orang ini merasa dihargai tanpa memandang perbedaan. Ayo, bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, ruang lingkup sekolah kita, bagaimana eh, supaya setiap orang itu bisa dihargai tanpa memandang perbedaan. Sesama teman, coba bagaimana? Contohnya, bagaimana? Coba contohkan. Bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, di mana di lingkungan sekolah itu setiap orang atau setiap anak itu akan merasa dihargai tanpa memandang perbedaan. Contoh apa? Contohnya, ayo apa? Contohkan ya. Misalnya ada teman kita yang terkena musibah, ya. Nah, jadi walaupun dia tadi itu eh, berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda agama atau berbeda ras, ya, tapi kita tetap ya mempunyai rasa kemanusiaan untuk membantunya. Di kelas juga misalnya ada teman kita yang merasa perlu pertolongan kita dalam hal belajar misalnya, nak ya, nah kita harus tetap untuk menolongnya, ya, karena biasanya kan di lingkungan sekolah itu kan anak-anak ini kan eh, sering sering berselisih berselisih, eh, tidak adanya keharmonisan, saling bersaing, ya, ingin menunjukkan yang paling pintar di kelas. Padahal apabila mereka mau saling bekerja sama, maka eh, mereka akan saling saling menghargai. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Jadi dengan mempelajari saling menghargai ini, jadi kalian dapat mengidentifikasi makna atau arti saling menghargai secara lisan maupun secara tertulis. Kalian juga dapat menunjukkan perilaku terpuji atau perilaku yang baik dalam berinteraksi sehari-hari di kelas, dan kalian juga mampu untuk menyebutkan contoh dari tindakan saling menghargai baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat kita. Nah, di sini Bapak akan membacakan salah satu dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 13
eh, tentang saling menghargai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila Wa ila lita'arafu ta'arafu. arhamakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, di ayat ini kita diperintahkan Allah untuk saling saling menghargai. Ya ayuhan nas, ya Menghargai. ayuhan nas itu artinya Hai hai manusia. wahai manusia. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan sebagian kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan. perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qa- wa qaba- wa qabailu Iya. lita'arafu Ta'arafu. makum indallah, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Indallah atqakum innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ayat ini kita diperintahkan Allah untuk eh, tahu betapa pentingnya persatuan kita sama manusia, dan dengan persatuan itu akan membawa kemuliaan di hadapan Allah yang ditentukan dengan ketakwaan. Nah, eh, nah di sini Bapak akan memperlihatkan contoh betapa pentingnya saling saling menghargai. Itu di sana itu. Itu coba lihat di foto gambar yang pertama. Itu gambar apa itu? Itu gambar apa, Nak? Dua orang anak yang sedang Oke. Itu bersama-sama gambar anak yang saling menunjukkan sikap saling saling menghargai menghargai. Hargai. Jadi walaupun dia berbeda teman. eh, warna kulitnya, nah ya, nah, warna kulit berbeda, akan tetapi mereka menunjukkan sikap saling saling menghargai. Menghargai. Kemudian yang kedua gambar apa itu? Ada anak yang sedang berpelukan. Nah, itu salah satu contoh hubungan, hubungan atau mempererat hubungan anak itu sesama muslim. Walaupun bukan sesama muslim, kita masih tetap untuk saling saling berhubungan. Ya, apalagi kalau kita sesama muslim. Kemudian yang ketiga gambar apa itu? Anak yang sedang Gambar, membantu nenek. nah, gambar seorang anak sedang membantu Nenek menyeberangi nenek-nenek atau jalan. orang tua. Itu ada salah satu contoh bentuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Baik. Nah, sini apabila apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Ya, Pak. Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok ya. Itu kelompok pertama itu kelompok yang diketuai oleh Yesi, kemudian Diana dan Tuti ya. Kemudian kelompok kedua itu Enyang, diketuai oleh Enyang, anggotanya itu Nela dan siapa tuh satu lagi itu? Saya Pak belum. Oh ya, Winda sama Winda ya, udah kelihatan Pak Winda itu. Winda jangan di belakang duduknya. Kalau kecil tuh duduknya di depan, nanti tidak kelihatan. Kalau kecil di depan, ya, tak kelihatan di belakang. Winda besar, Pak. Winda, Pak. Bisa ya? Nanti kalau kalau kecil ke depan aja, nak, nanti tidak kelihatan. Nah, nanti setelah Bapak membagi kelompok, maka setiap kelompok dua kelompok tadi Bapak akan memberikan pertanyaan atau permasalahan
yang nanti permasalahan ini akan kalian bahas, ya, kalian diskusikan atau kalian presentasikan di depan kelas. Untuk kelompok yang pertama itu eh, pertanyaannya, apa arti saling menghargai menurut kamu atau menurut kalian? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku saling saling menghargai. Oke. Pak beri waktu 15 menit ya nak ya untuk bekerja. Ini tugas kelompok, walaupun tugas kelompok, silakan kerjakan bersama-sama. Jangan hanya mengharapkan temannya satu untuk mengerjakan, tapi kerjakan kelompok ini kerjakan secara bersama-sama. Udah? Udah, Pak. Udah Udah ya? Pak, udah selesai. Oh, sudah selesai. Bagus. Nah, hasil ini akan Pak nilai dulu ya. Kemudian setelah hasilnya selesai, itu akan Pak umumkan minggu depan ya. Nanti bagi siswa atau anak yang mendapatkan nilai yang bagus, itu kita akan kasih reward. Kita akan kasih penghargaan. Yeay. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, nah sekalian, intahal waqt karena waktunya sudah habis ya. Karena Bapak mau ngajar lagi di kelas berikutnya. Nah, kemudian Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu dengan saling menghargai itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, harmonis dan penuh pengertian. Dengan menghargai orang lain, itu akan menciptakan dunia yang lebih damai dan saling mendukung. Dengan saling menghargai, itu adalah dasar dari perdamaian dan juga kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, nak, ya, marilah kita sama-sama menutup dengan sama mengucapkan lapas Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan doa khatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nilai. Semangat belajar, nah ya, semangat sekolah, Semangat. males, ya. Kita Semangat, doakan Pak. semoga menjadi siswa yang sukses, Amin. menjadi siswa yang pintar, menjadi anak Amin. yang soleh dan Amin. soleha, yang bisa membanggakan Amin. tuanya, yang Amin. bisa membangun agamanya dan bisa Amin. untuk membangun bangsa dan negaranya. Ya, terima kasih. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Pak sudah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.